Rio menghela napas panjang sambil menatap jalanan yang ramai dari jendela angkot. Hatinya terasa campur aduk. Sebagai pemuda yang lahir dan besar di pinggiran kota, hidupnya tidak pernah mudah. Ayahnya sudah lama meninggal, ibunya bekerja sebagai penjual kue keliling, dan Rio sendiri sering membantu dengan pekerjaan serabutan agar bisa menabung untuk kuliah. Namun meski hidup sederhana, Rio selalu menjaga kepala tegak. Ia percaya kesabaran dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari itu, Rio sedang dalam perjalanan menuju sebuah gedung tinggi di pusat kota. Ia mendapat kesempatan magang di perusahaan besar, meskipun posisinya bukan di bagian manajemen atau kantor mewah, melainkan sebagai asisten administrasi di lantai bawah. Gedung itu menjulang tinggi dengan kaca mengkilap, membuat Rio merasa kecil sekaligus kagum. Yones meski hanya mengenakan baju sederhana, tapi berusaha menenangkan diri. Ini bukan soal penampilan, tapi kesempatan, bisiknya pada diri sendiri. Di lantai atas, Vania, CEO cantik dan terkenal keras kepala, sedang berada di ruang kerjanya yang luas. Setiap sudut ruangan memancarkan kesan mewah, meja kayu besar, kursi kulit empuk, rak penuh penghargaan dan buku-buku manajemen. Tapi di balik kecantikan dan karisma itu, Vania dikenal sebagai bos yang sulit ditaklukkan. Tidak ada seorang pun di perusahaan berani menentang keputusan atau perintahnya. Karyawan sering menghindari konfrontasi langsung, karena Vania memiliki cara yang tegas dan terkadang menusuk. Hari itu, Vania sedang sibuk menandatangani dokumen-dokumen penting ketika asistennya mengetuk pintu. "Vania, ada anak magang baru yang mau laporan," kata asistennya. Vania menatap dengan tajam, matanya seakan menilai siapapun yang masuk ke ruangannya. Ia menekankan, "Biarkan dia berdiri di sini sebentar. Aku sedang sibuk." Rio menunduk saat memasuki ruangan. Jantungnya berdebar. Ia tidak menyangka bisa bertemu langsung dengan CEO perusahaan yang begitu terkenal di kota ini. Pandangan Vania menyapu dari kepala sampai kaki, menilai dengan tatapan dingin dan tegas. Rio merasa sedikit kaku, tapi mencoba tersenyum sopan. "Nama kamu siapa?" tanya Vania dengan suara yang jelas terdengar tidak sabar. "Rio, Bu. Magang di bagian administrasi," jawab Rio sambil menunduk sedikit. Vania mengangkat satu alis. "Administrasi? Bagus, lantai bawah kan? Jangan harap aku akan membiarkanmu seenaknya. Aku tidak suka melihat orang yang malas atau tidak fokus. Jadi pastikan kamu benar-benar bekerja, mengerti?" Rio mengangguk cepat. "Iya, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Vania menatapnya sebentar lagi, lalu kembali sibuk dengan dokumen di depannya. Tapi, ada sesuatu dalam cara Rio menatapnya, tenang, tapi penuh keyakinan, yang membuat Vania sedikit tergelitik. Tidak ada banyak orang yang berani menatap matanya dengan tegas seperti itu. Biasanya, orang langsung tunduk atau gugup. Hari-hari berikutnya, Rio mulai terbiasa dengan ritme perusahaan. Ia selalu berusaha cepat belajar, mencatat setiap instruksi, dan membantu karyawan lain bila diperlukan. Namun setiap kali bertemu Vania, hatinya selalu berdebar. Tidak hanya karena sosok CEO yang cantik dan dominan, tetapi juga karena cara Vania memandang setiap karyawan seakan menilai kemampuan mereka hingga ke detail terkecil. Suatu siang, Rio sedang menyiapkan laporan untuk rapat mingguan. Secangkir kopi hangat berada di mejanya, dan ia mencoba fokus menata dokumen dengan rapi. Tanpa sengaja, Rio menumpahkan sedikit kopi ke lantai. Sebentar saja, tetapi cukup membuatnya panik. Ia segera mengambil lap dan mulai membersihkan, berharap tidak ada yang melihat. Tapi, langkah Vania tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Rio!" panggilnya. Rio menoleh dan segera berdiri tegak, wajah memerah karena malu. "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja menumpahkan kopi." Vania menatap tumpahan kopi itu sebentar, lalu menatap Rio. "Hati-hati, Rio. Hal kecil seperti ini menunjukkan seberapa serius kamu dalam pekerjaan." "Tapi," Vania tersenyum tipis. "Setidaknya kamu segera membersihkannya." "Itu bagus." Rio terkejut. Biasanya Vania akan mengomel atau menegur dengan keras. Tapi kali ini ada nada pujian yang samar dalam suaranya. Tanpa sadar, hatinya terasa hangat. Ia tersenyum kecil dan berkata, "Terima kasih, Bu." Itu adalah pertemuan pertama mereka yang membuat sesuatu berubah. Vania, yang biasanya keras kepala dan sulit ditaklukkan, mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan pemuda sederhana ini. Dan bagi Rio, ia mulai merasakan ketertarikan yang tidak hanya pada sosok CEO cantik itu, tetapi juga pada sisi tegas dan cerdas yang dimiliki Vania. Di luar gedung, matahari mulai terbenam, menyoroti gedung-gedung tinggi dengan warna keemasan. Rio berjalan pulang, berpikir tentang hari pertamanya. Ia merasa lelah,
tapi juga ada perasaan hangat yang aneh, perasaan yang membuatnya yakin kesempatan ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang besar. Hari-hari berikutnya, Rio semakin terbiasa dengan ritme perusahaan. Setiap pagi, ia tiba lebih awal, menyiapkan dokumen, dan membantu karyawan lain yang membutuhkan. Meski posisinya hanyalah magang, Rio selalu melakukan semua tugas dengan sepenuh hati. Ia percaya bahwa kerja kerasnya akan dilihat, meski oleh CEO yang keras kepala seperti Vania. Vania sendiri mulai memperhatikan Rio lebih dari sebelumnya. Setiap kali ia melewati meja Rio atau melihatnya bekerja, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada rasa takut atau kaku yang biasanya ditunjukkan karyawan lain. Rio terlihat tenang, meski bekerja di bawah tekanan. Itu membuat Vania penasaran, meski ia enggan mengakuinya. Suatu siang, Vania harus menghadiri rapat penting dengan klien besar. Sebelum pergi, ia melihat laporan mingguan yang sudah disiapkan Rio di mejanya. "Rio!" panggilnya. Rio menoleh cepat dan berdiri tegak. "Iya, Bu." Vania menunjuk dokumen yang sudah ditata rapi. "Ini rapat dengan klien penting. Pastikan semua dokumen sudah lengkap dan siap jika mereka meminta data tambahan. Jangan ada kesalahan, mengerti?" Rio mengangguk. "Siap, Bu. Saya akan cek lagi semuanya." Vania menatapnya sebentar, lalu sedikit tersenyum. "Bagus, aku tahu kamu bisa diandalkan." Rio merasa jantungnya berdetak kencang. Sekilas pujian itu sederhana, tapi bagi Rio, kata-kata itu terasa hangat dan membangkitkan semangat. "Terima kasih, Bu. Saya tidak akan mengecewakan." Rapat berlangsung dengan lancar. Rio membantu menyiapkan dokumen tambahan dan memastikan semua kebutuhan Vania terpenuhi. Kembali ke ruangannya, Vania menatap Rio yang sedang menata ulang arsip. "Rio, ikut aku sebentar," katanya tiba-tiba. Rio sedikit terkejut tapi segera mengikutinya. Mereka berjalan ke ruang istirahat yang lebih tenang. Vania duduk di kursi, menatap Rio yang berdiri di depannya. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Kamu terlihat berbeda dari kebanyakan orang yang bekerja di sini. Tidak takut atau canggung," ucap Vania. Rio sedikit tersipu. "Saya hanya mencoba bekerja sebaik mungkin, Bu. Tidak ingin membuat kesalahan." Vania mencondongkan tubuhnya, matanya menatap tajam tapi lembut. "Rio, kamu sadar kan bahwa biasanya orang akan takut jika aku marah atau menegur mereka?" Rio mengangguk. "Iya, Bu. Tapi saya percaya, jika kita jujur dan berusaha, tidak ada yang perlu ditakuti." Vania tersenyum tipis, sesuatu yang jarang ia tunjukkan pada orang lain. "Kamu punya keberanian yang aneh, Rio. Itu menarik." Hari-hari berikutnya, mereka mulai sering bertemu tanpa disengaja. Kadang di ruang arsip, kadang di kantin. Setiap pertemuan singkat itu membuat Vania semakin penasaran dengan pemuda sederhana ini. Sedangkan Rio, meski merasa kagum dan sedikit grogi, mulai mengenal sisi lain dari Vania. Di balik sikap tegas dan keras kepala, Vania ternyata punya selera humor yang halus, perhatian pada detail kecil, dan terkadang tampak lelah di balik kesibukannya yang padat. Suatu sore, ketika hujan turun cukup deras, Rio melihat Vania keluar dari lift dengan wajah sedikit cemas karena hujan. Tanpa pikir panjang, Rio berlari menghampirinya. "Bu, tunggu! Payung saya ada satu lagi. Bisa saya antar ke mobil, Bu?" Vania menatapnya sekejap, kemudian tersenyum tipis. "Kamu benar-benar berbeda dari yang lain, Rio." "Baiklah, terima kasih." Rio mengulurkan payung, dan mereka berjalan bersama ke tempat parkir. Hujan deras membuat suasana lebih tenang, hanya suara deras air yang terdengar. Tanpa mereka sadari, ada percakapan ringan yang membuat keduanya tersenyum. Vania mulai membuka diri sedikit demi sedikit, bertanya tentang keluarga Rio, kebiasaannya, dan hal-hal sederhana lainnya. "Jadi Rio, kamu selalu bekerja sekeras ini?" tanya Vania sambil menatap keluar hujan. Rio mengangguk. "Iya, Bu, hidup saya sederhana. Tapi saya ingin membuktikan diri. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri saya sendiri." Vania menatapnya lama. Ada rasa kagum yang sulit ia sembunyikan. Ia jarang bertemu orang dengan tekad sekuat Rio, yang tidak takut menghadapi kesulitan dan tetap rendah hati. "Aku tidak tahu harus bilang apa, tapi aku senang melihat orang seperti kamu." Mereka sampai di mobil Vania, dan Rio mengembalikan payungnya. "Hati-hati di jalan, Bu." Vania membuka pintu mobil, tersenyum tipis, dan berkata, "Kamu juga, Rio, sampai besok." Di perjalanan pulang, Rio merasa hatinya hangat. Ia sadar, perasaan yang muncul bukan sekadar kagum atau hormat, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sementara itu, Vania menatap ke depan, mencoba memahami perasaan yang mulai muncul dalam dirinya sendiri, perasaan yang jarang ia rasakan sebelumnya.
Beberapa minggu setelah pertemuan di tengah hujan itu, Rio mulai merasa lebih nyaman bekerja di perusahaan. Ia sudah mulai mengenal ritme dan seluk-beluk pekerjaan administrasi, bahkan beberapa karyawan senior mulai menghargai kesungguhannya. Tapi satu hal tetap membuatnya tegang, Vania. Tidak ada hari tanpa melihat atau bertemu dengannya, dan setiap interaksi kecil selalu meninggalkan kesan mendalam di hati Rio. Suatu pagi, suasana kantor terasa berbeda. Vania memanggil Rio ke ruangannya tanpa memberitahu alasan. Jantung Rio langsung berdebar saat menekan tombol lift menuju lantai atas. Ia mencoba menenangkan diri, mengingat semua instruksi yang diberikan Vania sebelumnya. Begitu masuk, Vania sudah menatapnya dengan ekspresi serius. "Rio, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang sedikit berbeda hari ini," katanya sambil menunjuk dokumen di mejanya. Rio mendekat dan melihat dokumen itu. Laporan keuangan proyek baru yang akan dipresentasikan di hadapan Dewan Direksi. "Apakah saya diminta untuk menyiapkannya, Bu?" Tanya Rio hati-hati. Vania mengangguk. "Bukan hanya menyiapkannya, tapi kamu harus presentasi di depan mereka. Aku ingin melihat bagaimana kemampuanmu menghadapi situasi menantang. Jangan khawatir, aku akan ada di sana." "Tapi ini kesempatanmu, Rio. Tidak semua orang bisa mendapatkan ini." Rio terkejut. Hatinya campur aduk antara gugup dan bersemangat. Ia belum pernah berbicara di depan dewan, apalagi presentasi materi keuangan yang rumit. Tapi di sisi lain, ini adalah kesempatan besar yang mungkin tidak akan datang 2 kali. "Iya, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin," jawabnya sambil menarik napas dalam. Hari itu Rio menghabiskan waktu berjam-jam mempersiapkan materi. Ia membaca laporan, mencatat poin penting, dan berlatih menjelaskan setiap angka dengan jelas. Malamnya saat pulang, tubuhnya terasa lelah, tapi hatinya penuh dengan tekad. Keesokan harinya, ruang rapat dipenuhi para direksi. Rio masuk dengan sedikit gemetar, tetapi mencoba tetap tenang. Vania duduk di sudut, matanya menatapnya dengan tajam namun penuh dorongan. "Kamu bisa, Rio," kata Vania di dalam hati, meski tidak terdengar oleh orang lain. Rio mulai mempresentasikan laporan dengan suara yang agak gemetar di awal, tapi perlahan menjadi lebih percaya diri. Ia menjelaskan setiap angka, setiap strategi, dan kemungkinan risiko dengan jelas. Sesekali, Vania menyela untuk menambahkan komentar atau memperbaiki istilah yang digunakan, tetapi ia tidak mengambil alih presentasi. Itu membuat Rio merasa dihargai, sekaligus menambah rasa percaya dirinya. Saat sesi tanya-jawab, beberapa direksi mengajukan pertanyaan sulit. Rio menatap mereka, menarik napas, dan menjawab dengan tenang. Meskipun tidak sempurna, ia berhasil menjawab semua pertanyaan dengan logis dan lugas. Ketika presentasi selesai, seluruh dewan mengangguk puas. Rio menunduk sopan, merasa lega. Vania menatapnya, matanya berbinar. "Bagus, Rio. Aku benar-benar terkesan," ucapnya singkat, tapi nada suaranya berbeda dari biasanya. Hangat dan tulus. Setelah rapat selesai, Vania memanggil Rio kembali ke ruangannya. "Hari ini kamu menunjukkan sisi yang jarang aku lihat. Kamu tidak hanya cerdas, tapi juga berani dan tenang di situasi sulit. Itu jarang dimiliki orang-orang muda sepertimu." Rio tersenyum malu-malu. "Terima kasih, Bu. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Vania menatapnya lama, lalu berkata dengan nada lebih lembut. "Aku berharap begitu, tapi ingat, keberanian dan kejujuran lebih penting daripada sekadar kemampuan teknis. Itu yang membuat orang berbeda dari yang lain." Mendengar kata-kata itu, Rio merasa ada sesuatu yang hangat di dadanya. Ia tidak hanya dihargai karena kerja keras, tapi juga karena dirinya sendiri. Itu membuatnya merasa semakin dekat dengan Vania, meski ia sadar bahwa jarak antara mereka tetap ada. Beberapa hari kemudian, suasana kantor mulai berubah. Karyawan lain mulai memperhatikan bagaimana Vania menatap Rio dengan sedikit berbeda. Ada yang penasaran, ada juga yang skeptis. Tapi Rio tetap rendah hati, tidak membiarkan pujian membuatnya sombong. Ia hanya fokus bekerja dan belajar, sambil sesekali mencuri pandang pada Vania. Sementara itu, Vania sendiri mulai menyadari perasaan yang mulai muncul. Ia jarang merasa nyaman atau tertarik pada orang lain, tapi Rio berbeda. Kejujuran, kesederhanaan, dan keberaniannya membuat Vania ingin lebih mengenal pemuda itu. Namun, sifat keras kepalanya membuatnya enggan mengakui hal itu, bahkan pada dirinya sendiri. Suatu sore, ketika hujan ringan turun di luar gedung, Rio kembali membantu Vania menata dokumen. Mereka bekerja berdampingan, diam namun terasa akrab. Tiba-tiba, Vania menoleh dan berkata, "Rio,
Jangan pernah takut menunjukkan siapa dirimu. Itu yang membuatmu berbeda. Rio menatapnya sekejap, merasa kata-kata itu bukan hanya sekadar motivasi, tapi juga semacam pengakuan. Ia tersenyum kecil dan mengangguk. Saya akan ingat, Bu. Di luar hujan mulai reda. Matahari sore menembus awan, menyinari gedung tinggi dengan cahaya lembut. Mereka berdua berdiri sebentar, saling menatap tanpa kata-kata, merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Benih ketertarikan itu semakin tumbuh, perlahan tapi pasti, meski mereka belum sepenuhnya menyadarinya. Beberapa hari setelah hujan sore itu, suasana di kantor mulai terasa tegang. Ada proyek baru yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, dan Vania menugaskan Rio untuk membantu koordinasi dengan tim lain. Bagi Rio, ini adalah kesempatan sekaligus tantangan besar. Ia harus bekerja sama dengan karyawan senior yang biasanya jarang mendengarkan pemuda magang sepertinya. Hari itu, Rio memasuki ruang rapat lebih awal, menyiapkan dokumen dan catatan untuk pertemuan koordinasi. Ia ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Saat beberapa karyawan senior masuk, beberapa dari mereka menyunggingkan senyum sinis. Magang ini pikir bisa mengatur tim senior? Bisik salah satu karyawan. Rio hanya tersenyum sopan, menahan diri agar tidak tersulut emosi. Vania masuk tepat saat rapat dimulai, matanya menatap seluruh ruangan dengan tegas. Kita punya tenggat waktu ketat, jadi fokus dan jangan buang waktu, ucapnya singkat. Kemudian matanya menoleh ke Rio. Rio, kamu akan memimpin koordinasi hari ini. Aku ingin melihat bagaimana kamu menghadapi situasi menantang. Rio mengangguk, mencoba menyembunyikan rasa gugup. Ia mulai menjelaskan rencana kerja, membagi tugas, dan mengatur timeline proyek. Beberapa karyawan senior mencoba menentang, mengajukan pertanyaan, atau menyarankan metode lain. Awalnya, Rio merasa sedikit kewalahan, tapi ia tetap tenang dan menjawab setiap pertanyaan dengan lugas. Vania memperhatikan dari sisi ruangan, matanya tajam, namun terlihat bangga. Ia jarang melihat orang yang masih muda berani menghadapi karyawan senior tanpa rasa takut. Namun hatinya sedikit terganggu oleh kenyataan bahwa Rio begitu rendah hati, meski mampu menunjukkan keberanian. Itu membuatnya penasaran. Bagaimana seseorang bisa tetap tulus dan kuat sekaligus? Tiba-tiba, seorang karyawan senior mencoba menekan Rio dengan nada merendahkan. Kamu cuma magang, Rio. Apa kamu yakin bisa menangani ini semua? Rio menatapnya sekejap, menarik napas, lalu berkata dengan tenang. Saya memang magang, tapi saya akan melakukan yang terbaik agar proyek ini sukses. Kalau ada saran, saya akan dengarkan, tapi mari kita fokus pada solusi, bukan masalah. Ruangan hening beberapa detik. Beberapa karyawan terkejut dengan ketegasan Rio. Vania menatapnya dengan mata berbinar, seakan memberi dukungan diam-diam. Itu pertama kalinya Rio merasa dihargai bukan karena statusnya, tapi karena kemampuannya sendiri. Setelah rapat selesai, Vania memanggil Rio ke kantornya. Hari ini kamu luar biasa, Rio. Aku bisa melihat kepemimpinan dalam dirimu, katanya sambil tersenyum tipis. Tapi ingat, ini baru permulaan. Masih banyak tantangan lain yang akan datang. Rio tersenyum malu-malu. Terima kasih, Bu, saya akan belajar lebih keras lagi. Hari itu, saat Rio kembali ke meja kerjanya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Banyak karyawan yang dulu skeptis kini mulai menghargainya. Bahkan beberapa yang sempat merendahkan mulai menatapnya dengan rasa hormat. Rio merasa bangga, tapi hatinya tetap fokus pada satu hal, Vania. Ia ingin membuatnya bangga. Bukan sekadar dengan kemampuan kerja, tapi juga dengan ketulusan dan karakter dirinya. Vania sendiri merasa gelisah. Ia jarang merasakan perasaan campur aduk seperti ini. Di satu sisi, ia kagum dan bangga pada Rio, tapi di sisi lain, ada rasa cemas yang tak ia mengerti. Ia menyadari bahwa dirinya mulai peduli lebih dari sekadar sebagai bos pada magangannya. Pikiran tentang Rio terus menghantuinya, bahkan di saat rapat atau menandatangani dokumen penting. Beberapa hari kemudian, kantor mengadakan pertemuan santai di rooftop untuk merayakan pencapaian proyek lain. Rio dan Vania berdiri di sisi yang sama, menikmati suasana sore dengan langit jingga yang indah. Sesekali Vania menatap Rio dan tersenyum. Kamu semakin percaya diri, Rio. Itu bagus, ucapnya ringan. Rio membalas dengan senyum hangat. Terima kasih, Bu. Semua ini berkat arahan dan kepercayaan dari Bu Vania juga. Tiba-tiba, hujan gerimis mulai turun. Karyawan lain segera mencari tempat berteduh. Tapi Rio melihat Vania berdiri di pinggir rooftop tanpa payung. Tanpa pikir panjang, ia berlari menghampirinya dan menawarkan jaketnya. Bu, pakai ini, nanti basah, katanya. Vania menatapnya sekejap,
lalu tersenyum sambil menerima jaket itu. "Kamu selalu saja sigap, Rio," katanya sambil menggigit bibir, menahan tawa kecil. Saat mereka berdiri bersama, hujan ringan menetes di sekitar mereka, menciptakan suasana hangat yang tak disadari orang lain. Hanya mereka berdua yang merasakan kedekatan itu. Rio sadar, setiap momen kecil bersama Vania terasa berharga dan membuat hatinya berdebar. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Beberapa karyawan mulai menyebarkan bisik-bisik tentang kedekatan mereka. Beberapa sinis, beberapa penasaran, dan beberapa bahkan mencoba membuat Rio merasa tidak nyaman. Tapi Rio tetap tenang, fokus pada tugasnya, dan menjaga sikap hormat terhadap Vania. Vania pun mulai menyadari bahwa kedekatan mereka bukan hanya soal profesionalitas. Ada perasaan yang berkembang, halus namun nyata. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa hatinya mulai tergoda pada pemuda sederhana ini, yang berani, tulus, dan selalu memancarkan ketulusan dalam setiap tindakannya. Hari itu, setelah semua karyawan pergi, Vania menatap kota dari jendela kantornya. Hatinya campur aduk, kagum, penasaran, dan sedikit takut dengan perasaan yang mulai muncul. Sementara Rio pulang ke rumah dengan hati hangat, merasa yakin bahwa ia harus menjaga kepercayaan yang Vania berikan, bukan hanya sebagai bos, tapi juga sebagai seseorang yang mulai ia kagumi dan sukai. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin terasa dekat, meski tetap dalam batas profesional. Rio mulai lebih sering diberi tugas langsung oleh Vania, bukan sekadar administrasi, tetapi juga hal-hal yang membutuhkan kreativitas dan ketelitian. Setiap kali Vania menatapnya, ada perasaan hangat yang sulit diungkapkan, dan Rio mulai menyadari bahwa perasaannya pada Vania tidak lagi sekadar kagum atau hormat. Suatu sore, Vania memanggil Rio ke ruang kerjanya untuk membahas proyek baru yang akan segera diluncurkan. Ruangannya sunyi, hanya terdengar suara ketukan hujan di jendela. Vania menatap Rio dengan serius, namun ada sesuatu yang lembut di matanya. "Rio, aku ingin kamu ikut dalam pertemuan penting dengan tim pemasaran besok. Aku percaya pada kemampuanmu," katanya. Rio tersenyum, merasa terhormat. "Iya, Bu. Saya akan persiapkan sebaik mungkin." Vania menatapnya lama. Matanya seakan menembus hati Rio. Ada rasa cemas yang samar namun nyata, seakan ia takut perasaannya mulai terlalu terlihat. Rio menelan ludah, merasakan jantungnya berdetak cepat. "Terima kasih, Bu. Saya tidak akan mengecewakan." Hari berikutnya, pertemuan berlangsung di ruang konferensi yang besar. Rio duduk di dekat Vania, menyimak setiap pembahasan dan memberikan masukan saat diperlukan. Sesekali pandangan mereka bertemu. Ada senyum kecil yang tidak bisa disembunyikan, dan percakapan singkat yang terdengar ringan, tapi membuat keduanya tersipu. Setelah rapat selesai, Vania mengajak Rio berjalan sebentar di taman kantor. Hujan sore baru saja reda, dan udara segar terasa menenangkan. Mereka berdua berjalan berdampingan, kadang berbicara ringan, kadang diam sambil menikmati suasana. "Rio, kamu selalu bisa membuat orang lain merasa nyaman, ya?" tanya Vania tiba-tiba. Matanya menatap jauh ke arah langit yang masih mendung. Rio tersenyum malu. "Saya hanya mencoba jujur dan bekerja sebaik mungkin, Bu. Kalau itu membuat orang nyaman, saya senang." Vania menoleh sekejap, matanya menatap Rio lebih lama dari biasanya. "Kamu berbeda, Rio. Orang biasanya takut atau canggung di dekatku. Tapi kamu tenang meski ada tekanan besar. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa begitu." Rio menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. "Mungkin karena saya percaya pada diri sendiri dan pada orang lain. Dan saya percaya, setiap orang punya sisi baik yang bisa kita hargai, termasuk Bu Vania." Vania tersenyum tipis, merasa hatinya hangat. Kata-kata Rio sederhana, tapi tepat mengenai hatinya. Ia jarang mendengar orang berkata seperti itu dengan tulus, bukan sekadar basa-basi. Tanpa sadar, hatinya mulai terbuka pada pemuda sederhana ini. Beberapa hari kemudian, ada kejadian kecil yang membuat kedekatan mereka semakin terasa. Rio sedang membantu menyiapkan dokumen untuk presentasi besar ketika Vania masuk ke ruang kerja dengan wajah sedikit tegang. "Rio, bisakah kamu menemani aku sebentar? Ada hal pribadi yang ingin aku bicarakan," katanya. Rio merasa sedikit gugup, tapi segera mengangguk. "Tentu, Bu." Vania membawa Rio ke rooftop kantor, tempat mereka bisa melihat pemandangan kota. Suasana sore itu hangat, angin lembut menerpa wajah mereka. Vania menatap Rio lama sebelum berbicara. "Rio, aku jarang merasa nyaman dengan seseorang sepertimu. Biasanya aku menjaga jarak, tapi denganmu, aku merasa berbeda." Rio terkejut, tapi hatinya juga berdebar. Ia menatap Vania dengan serius. "Bu, saya juga merasa hal yang sama. Saya
Saya selalu ingin dekat dengan Bu Fania, tapi saya tidak ingin mengganggu atau membuat Bu Fania tidak nyaman. Fania tersenyum tipis, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku senang kamu jujur, tapi kita harus hati-hati. Aku tidak ingin hubungan ini merusak profesionalitas atau membuat orang salah paham. Rio mengangguk. Saya mengerti, Bu. Saya akan menjaga batas itu, tapi saya juga tidak ingin menyembunyikan perasaan saya. Mereka berdiri diam beberapa saat, menikmati pemandangan kota dan keheningan yang hangat. Hujan gerimis tadi meninggalkan aroma tanah basah yang segar. Tanpa disadari, keduanya merasa semakin dekat, bukan hanya sebagai bos dan magang, tapi sebagai dua orang yang mulai saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Hari-hari berikutnya, kedekatan itu semakin terlihat dalam interaksi sehari-hari. Mereka saling menatap dengan senyum kecil, saling membantu, dan kadang bercanda ringan. Namun, keduanya tetap menjaga profesionalitas, meski perasaan mulai sulit disembunyikan. Fania mulai menyadari bahwa hatinya tak bisa lagi menganggap Rio sekadar pemuda magang biasa. Sementara Rio, setiap momen bersamanya menjadi energi baru, motivasi, dan kebahagiaan sederhana yang membuat hidupnya lebih berarti. Beberapa minggu setelah percakapan di rooftop itu, Fania mulai merasakan tekanan dari perasaannya sendiri. Ia jarang membiarkan hati terbuka, apalagi kepada seseorang yang statusnya jauh berbeda dari dirinya. Tapi Rio, pemuda sederhana itu, dengan ketulusan dan keberaniannya, berhasil menembus tembok hatinya yang keras. Suatu pagi, Fania mengamati Rio dari jendela kantornya. Rio sedang membantu seorang karyawan baru yang tampak bingung dengan prosedur administrasi. Cara Rio sabar menjelaskan, mengarahkan dengan lembut, dan tetap rendah hati membuat Fania tersenyum. Pemuda ini sungguh berbeda, gumam Fania dalam hati. Ia menyadari, perasaan kagum yang muncul telah berubah menjadi rasa sayang yang sulit disembunyikan. Hari itu, Fania memanggil Rio ke ruangannya dengan nada serius namun hangat. "Rio, aku ingin bicara tentang sesuatu yang penting," ucapnya sambil menunjuk kursi di depannya. Rio segera duduk, jantungnya berdebar. Ia tahu nada Fania berbeda dari biasanya. Fania menatap Rio lama. "Rio, selama ini aku mencoba menjaga jarak, tapi aku sadar. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku menyukaimu." Rio terdiam sekejap, hatinya melonjak. "Bu, saya juga menyukai Bu Fania. Saya hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengatakannya. Tapi saya takut perasaan ini akan membuat Bu Fania tidak nyaman atau salah paham." Fania tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kamu tidak salah paham, Rio. Aku juga takut. Tapi aku lebih takut kehilangan kesempatan untuk jujur pada perasaanku sendiri." Sejenak, mereka hanya saling menatap, merasakan kedekatan yang telah tumbuh begitu alami. Tidak ada perbedaan status, tidak ada keraguan, hanya dua hati yang akhirnya saling terbuka. Setelah itu, dinamika di kantor berubah. Rio tetap bekerja dengan rendah hati dan profesional, tapi kini Fania juga lebih hangat dalam setiap interaksi. Mereka bisa bercanda ringan, saling mengingatkan, dan sesekali bertukar senyum yang penuh arti, tanpa mengurangi profesionalitas. Karyawan lain mulai menyadari adanya kedekatan khusus antara mereka, tapi keduanya tetap bijak menjaga batas yang sopan, sehingga hubungan mereka berjalan harmonis. Suatu sore, Fania mengajak Rio berjalan-jalan di taman dekat kantor. Mereka duduk di bangku yang sama seperti beberapa minggu lalu, menikmati suasana senja. "Rio, aku ingin kamu tahu, aku tidak hanya menyukaimu karena kamu berbeda, tapi juga karena ketulusan dan keberanianmu. Itu yang membuatmu istimewa," ucap Fania lembut. Rio menatapnya dengan mata berbinar. "Bu, semua yang saya lakukan, termasuk menghadapi tantangan di kantor, karena saya ingin membuat Bu Fania bangga. Sekarang, saya merasa bahagia bukan hanya karena itu, tapi karena kita akhirnya jujur pada perasaan kita." Fania tersenyum, menempelkan tangannya di tangan Rio. "Aku senang kamu sabar dan tulus. Aku percaya kita bisa melewati semua hal bersama-sama, tanpa mengorbankan diri kita sendiri atau pekerjaan kita." Hari-hari berikutnya, mereka berdua semakin nyaman satu sama lain. Di kantor, Rio tetap pemuda sederhana yang ulet dan bertanggung jawab, sementara Fania tetap CEO tegas, yang kini bisa lebih lembut dan hangat. Mereka saling mendukung dalam pekerjaan, saling menguatkan dalam tantangan, dan perlahan membangun cerita cinta yang manis namun realistis. Beberapa bulan kemudian, proyek besar perusahaan sukses diluncurkan. Rio berperan penting, dan Fania memujinya di depan seluruh tim. "Ini semua berkat kerja keras Rio," kata Fania dengan bangga. Rio tersenyum,
tapi matanya langsung mencari pandangan Vania. Sekilas, mereka saling bertukar senyum yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Di luar kantor, hubungan mereka semakin hangat. Mereka belajar mengenal keluarga masing-masing, berbagi cerita sederhana tentang masa lalu, dan menikmati waktu bersama di akhir pekan. Perbedaan status tidak lagi menjadi penghalang, karena keduanya menghargai hati satu sama lain lebih dari segalanya. Suatu malam, ketika langit penuh bintang, Rio dan Vania duduk di balkon rumah Vania, menikmati udara segar. Rio menatap Vania menepuk tangannya lembut. "Bu, aku senang akhirnya kita bisa jujur. Aku janji akan selalu menjaga hati ini, dan juga hati Bu Vania." Vania tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku juga janji, Rio. Aku akan selalu menjaga hubungan ini dengan sepenuh hati dan tetap menjadi diriku sendiri. Tapi sekarang, aku bahagia karena kita saling memiliki." Mereka duduk berdua, menikmati keheningan malam yang hangat, sambil merasakan perasaan yang telah tumbuh dari rasa kagum, kekagetan, hingga cinta tulus. Dari pertemuan pertama yang sederhana di kantor, sampai kejujuran di rooftop, hingga malam ini, semua perjalanan itu mengukuhkan satu hal, bahwa hati yang tulus dan keberanian yang nyata bisa menaklukkan hati siapapun, bahkan seorang CEO cantik yang keras kepala sekalipun. Dan akhirnya, Rio dan Vania menemukan keseimbangan. Cinta dan profesionalitas berjalan beriringan, saling menguatkan, dan menciptakan cerita yang manis, hangat, dan penuh harapan. Dari pertemuan pertama hingga pengakuan cinta yang hangat, kisah Vania dan Rio mengajarkan kita bahwa keberanian dan ketulusan bisa menaklukkan hati siapapun. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita inspiratif ini agar lebih banyak orang bisa merasakan kehangatannya.